Shalom Jemaat, apa kabar? Puji Tuhan, kita berkumpul sekali lagi pada minggu ini di atas talian. Kita bersyukur karena Tuhan telah memelihara kita sepanjang minggu ini. Mari kita mulai ibadah. Saya akan membawa jemaat sekalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Pagi ini kami dapat berkumpul untuk sama-sama beribadah di atas talian. Dimanapun semua ahli keluarga jemaat berada, baik di rumah atau sedang di dalam pekerjaan atau di dalam perjalanan dan sebagainya, kami berdoa supaya Tuhan memelihara mereka dan mereka dipimpin Tuhan lewat pujian dan penyembahan dan juga pendengaran firman Tuhan. Serta ibadah kami supaya dalam setiap persediaan, dalam setiap perkara nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami tolak segala kuasa-kuasa iblis di dalam nama Yesus, dan kuasa Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Kejaplah dan lihatlah. Kejaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kejaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita katakan, kejaplah dan lihatlah. Kejaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam pertemuan ibadah online pada hari ini. Dan hari ini juga kita akan bersama-sama mempelajari tajuk firman Tuhan, yaitu Manasye dan Efraim. Bahagian yang awal yang akan kita baca daripada berkaitan dengan tajuk ini ialah yang dapat kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat 50 hingga ayat yang ke-52, di mana bunyinya adalah seperti berikut. Sebelum munculnya tahun bencana kebuluran itu, Yusuf dikaruniai 2 orang anak yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On itu. Yusuf menamai anak sulungnya Manasye, karena katanya, Allah telah membuat aku lupa akan segala kesusahanku dan akan seisi rumah ayahku. Anaknya yang kedua pula dinamainya Efraim, karena katanya, Allah telah mengaruniakan anak kepadaku di negeri aku ditimpa kesusahan. Inilah nama 2 orang anak kepada Yusuf dan istrinya, yaitu Asnat. Saudara-saudari, mari kita juga melihat latar belakang keluarga Yusuf supaya kita lebih mengetahui bagaimana Tuhan mempersiapkan Yusuf, ataupun apakah proses perjalanan pembentukan yang telah dijalani oleh Yusuf. Bapaknya ialah Yakub. Yakub adalah anak kepada Ishak, Ishak adalah anak kepada Abraham. Yakub ini adalah nama asal yang kemudiannya telah ditukar karena Tuhan yang memberikannya nama yang baru. Namanya yang baru ialah Israel, yang bermaksud pejuang Tuhan ataupun God's fighter. Ini berlaku setelah peristiwa yang terjadi di Peniel, P-N-I-E-L, yang dapat kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 hingga ayat yang ke-30. Dalam ayat yang ke-28 bunyinya adalah seperti berikut. Kata lelaki itu, "Kini namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel, karena kamu telah berjaya bergelut dengan Allah dan dengan manusia." Saudara-saudari, sebelum peristiwa ini, Yakub mempunyai karakter yang banyak menimbulkan masalah kepada dirinya, kepada abangnya, dan kepada ibu bapanya, serta bapak mentua ataupun semua yang ada di sekelilingnya. Yang pertama ialah Yakub pernah menipu Esau. Dia menipu ataupun memperdaya abangnya Esau dengan hanya menggunakan bubur, bukan bubur kadalang, bubur kacang. Yakub juga pernah menipu ayahnya untuk mendapat berkat hak kesulungan yang sepatutnya diperolehi ataupun diberikan kepada Esau. Dia juga pernah menipu bapak mertuanya untuk mendapatkan ternakan-ternakan. Bahkan juga dia ada satu ciri yang lain selain daripada seorang yang gemar ataupun penipu. Dia juga seorang yang penakut ataupun mungkin pengecut. Yang pertama ialah dia pernah melarikan diri daripada rumah dan keluarganya karena takut kepada Esau. Takut kepada Esau yang mungkin katanya ataupun pada pikirannya akan membalas dendam. Dia juga pernah melarikan diri daripada bapak mertuanya, yaitu Laban, karena takut juga. Kemudian pada satu hari dia pernah meninggalkan keluarganya, seluruh keluarganya, istri-istri dan anak-anaknya di tempat yang lain, di seberang sungai. Sedangkan dia sendiri berada di tempat yang lain ataupun tidak mahu menyeberang sungai tersebut karena dia takut kepada Esau dan rombongannya seramai 500 orang yang sedang mencarinya. Dan ketika dia bersendirian itulah, di seberang itu dia bertemu dengan Tuhan. Seterusnya mari kita mengenali beberapa orang ahli keluarga kepada Yusuf. Yusuf mempunyai seorang adik kandung
yaitu Benjamin. Mereka dilahirkan dari ibu yang sama, yaitu Rachel ataupun Rahel. Dalam Kejadian pasal 30 ayat yang ke-23, maka Rahel pun mengandung dan melahirkan seorang anak. Katanya, Allah sudah menghapuskan aibku. Dia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, semoga Tuhan menganugerahiku seorang lagi anak. Dia juga mempunyai beberapa orang abang tiri. Kesemua mereka adik-beradik 12 orang. Abang tirinya yang lahir daripada ibu tirinya yaitu Lia, seramai 6 orang yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Sementara yang lahir daripada ibu Zilpah ialah Gad dan Asher. Sementara yang lahir daripada ibu Bilha ialah Dan dan Naftali. So jumlah mereka kesemuanya adalah 12 orang. Mari kita membayangkan sebuah keluarga yang besar seperti ini, belum lagi termasuk yang perempuan. Apakah yang dapat kita pelajari tentang kehidupan Yusuf yang seterusnya? Kisah perjalanan hidup Yusuf. Semasa Yusuf berada di rumah bapaknya ataupun berada di kampung halamannya, mungkin ketika itu dia berada di Haran, yaitu kampung ataupun daerah asal ibunya di Haran. So di sana dia menjadi anak favorite. Karena apa? Sebab dialah anak bapak. Karena dialah anak yang lahir daripada istri kesayangan, yaitu Rahel. Karena itu sebagai anak favorite, tentulah ada ciri-ciri seperti manja, favoritism, dan tentulah dia menjadi seorang adik yang dicemburui oleh abang-abang tirinya. Seorang adik yang dicemburui, yang kemudiannya mula dibenci, membawa kepada dia menjadi seorang yang dibuli. Dan pada satu hari dia ditangkap, dikurung ataupun disimpan, dibuang ke dalam perigi yang telah ditinggalkan seorang diri. Dan seterusnya ialah akhirnya dia telah dijual kepada seorang saudagar. Dia menjadi seorang hamba abdi atau dijual menjadi hamba abdi. Tahu berapa harganya? 20 keping perak. Dan itulah kisah pertama, peringkat pertama perjalanan hidup Yusuf. Ketika dia dijual sebagai hamba abdi, umurnya baru 17 tahun. So bayangkan, umur seorang lelaki, seorang yang hidupnya mewah, seorang yang selalu berkecukupan, sekarang telah dijual sebagai hamba abdi. Sebagai hamba abdi, tentulah anggapannya ialah tidak ada masa depan. Ketika dia berada di dalam perigi, dia bersendirian. Mungkin pada ketika itu dia sudah melihat masa depan yang gelap karena tidak ada harapan. Mungkin akan ditinggalkan selama-lamanya di situ dan akan binasa. Oke, kita akan melihat apa yang terjadi seterusnya. Semasa Yusuf berada di rumah Potifar sebagai seorang hamba. Semasa di rumah Potifar, Yusuf tetap dijaga oleh Tuhan. Dan dia menjadi hamba yang berkenan kepada hati tuannya. Potifar suka akan hambanya ini, yaitu Yusuf. Dan didapati bahwa Yusuf telah dapat menjadi seorang pengurus rumah yang cekap. Dia dikatakan mempunyai kepribadian yang mulia. Oke, sangat mulia. Baik, suci, dan seorang yang takut akan Tuhan. Dan di sini kita dapat melihat dan mempelajari bahwa walaupun Yusuf telah menempuh perjalanan yang jauh dan sekarang dia bersendirian di negara yang lain jauh daripada keluarganya, dia tetap takut akan Tuhan.
Pada satu ketika dia diingini dan digoda oleh istri Potifar. Apa yang dibuat oleh Yusuf? Apakah tindakannya? Dia segera menolak dengan alasan yang sangat sopan. Tetapi akhirnya dia difitnah dan dituduh dengan tuduhan coba merogol istri tuannya. Wah, ini satu tuduhan yang sangat berat. Dan harus kita ketahui bahwa Potifar adalah seorang pegawai istana. Dalam kemarahannya, Potifar menghantar Yusuf ke penjara. Jadi Yusuf pun dipenjarakan. Dan apa yang berlaku ialah semasa Yusuf berada di dalam penjara, dia tetap bersabar. Inilah yang dikatakan bersabar walaupun dihukum atas tuduhan palsu. Dia tidak melakukan kesalahan itu, tetapi dia terpaksa menanggung hukuman yang tidak wajar ataupun tidak pun layak dia terima. Dan ketika dia berada di dalam penjara, dia menjadi banduan yang berkenan kepada warden penjara. Sehingga dia dijadikan sebagai pembantu warden. Dan dia adalah seorang pembantu warden yang membantu warden penjara untuk menguruskan segala perkara di dalam penjara tersebut. Urusan banduan dan urusan-urusan yang lain. Dia menjadi seorang pembantu warden yang cakap. Dan tentulah kalau kita dapat membacanya sekali lagi, bahagian-bahagian firman Tuhan ini, semasa berada di dalam penjara, Yusuf telah mengambil peluang ini untuk bersaksi, di mana dia mendorong bercerita tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhannya, tentang keperkasaan Tuhannya kepada warga yang ada di penjara. Saudara-saudari, itu adalah kisah perjalanan peringkat ketiga Yusuf. Dan sekarang kita pergi kepada peristiwa perjalanan Yusuf. Kali ini dia berada di tempat yang sangat besar. Dia berhadapan dengan raja yang dianggap sangat agung, yaitu Fir'aun. Peristiwanya begini. Ketika Fir'aun mendapat mimpi yang buruk, maka dia menjadi sangat susah hati dan dia memerlukan jawaban ataupun tafsiran tentang mimpinya itu. Dan tidak ada yang dapat menceritakan ataupun memberikan tafsiran tentang mimpi tersebut. Lalu dikabarkan hal tersebut, hal Yusuf ini kepada Fir'aun. Dan dia dipanggil dari penjara untuk menghadap Fir'aun di dalam istana. Ternyata semasa di istana Fir'aun, Yusuf tetap menjadi seorang yang takut dan sangat-sangat bersandar kepada Tuhannya. Dia adalah seorang yang berani mengenai imannya dan Tuhannya di hadapan Fir'aun. Masih ingat Ishak ketika dia terancam nyawanya? Bagaimana dengan Abraham ketika dia terancam nyawanya? Adakah mereka mengaku tentang istrinya, istri mereka? Oh, tidak. Tetapi Yusuf sangat berani dan tegas. Seperti yang dapat kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-16. Jawab Yusuf kepada Fir'aun, bukan hamba, melainkan Allah saja yang akan memberi jawaban demi kesejahteraan Fir'aun. Wah, jawaban ini sangat tegas, pasti. Satu jawaban yang begitu menunjukkan seorang yang sungguh-sungguh percaya dan berani. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jawab Yusuf kepada Fir'aun, bukan hamba, melainkan Allah sahaja yang akan memberikan jawaban demi kesejahteraan Fir'aun. Tegas tetapi sangat pasti. Tegas tetapi juga sangat sopan. Ternyata Yusuf adalah seorang yang berkenan dan kini menjadi pilihan hati kepada Fir'aun.
Oke, pembacaan yang seterusnya dalam kitab Kejadian akan membuatkan kita tahu ataupun memberitahu kita bahwa akhirnya Yusuf telah diangkat menjadi orang nomor 2, ataupun istilah lainnya ialah mangku bumi. Dan ketika dia sudah menjadi nomor 2 pun, dia tetap seorang yang takut akan Tuhan, tetap percaya Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Mari kita membaca bahagian firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan menempatkan Yusuf ke jawatan yang sangat tinggi sebagai mangku bumi, sebagai penguasa nomor 2 di Mesir. Lalu kata Firaun kepada para pegawainya, bolehkah kita mencari orang seperti itu yang dipenuhi kehadiran Roh Allah? Lalu Firaun berkata kepada Yusuf, karena Allah telah menyatakan kepadamu semua hal ini, tentunya tidak ada orang yang sedemikian arif dan bijaksana seperti kamu. Kamu akan mengetuai istanaku, dan seluruh rakyatku harus tunduk kepada pentadbiranmu. Hanya takhta ini yang membuat aku lebih besar daripadamu. Kata Firaun lagi kepada Yusuf, dengan ini aku mengangkat kamu untuk mentadbir seluruh tanah Mesir. Oke, inilah lantikan atas pilihan Firaun sendiri. Kemudian Firaun mencabut cincin daripada jari tangannya dan memakaikannya di jari Yusuf. Dipakaikannya pula pakaian daripada kain linen yang halus pada Yusuf, serta dikalungkannya kalung emas di lehernya. Dia memerintahkan orang untuk menaikkan Yusuf atas ratanya yang kedua, dan di hadapan Yusuf orang berseru berlutut. Demikianlah Yusuf diberi kuasa pentadbiran atas seluruh tanah Mesir. Firaun berkata kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi tanpa keizinanmu tiada seorang pun boleh melakukan sesuatu di seluruh tanah Mesir. Firaun mengurniakan gelaran Zabnat Pena kepada Yusuf, serta memberikan kepadanya Asnat, anak Potifera, imam di On, untuk menjadi istrinya. Maka berkuasalah Yusuf atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudari, Tuhan punya pekerjaan, Tuhan punya rencana, dan Tuhan punya pekerjaan. Tetapi untuk berlaku sehingga kejadian ini, dia memerlukan masa yang panjang. Dan dikatakan bahwa ketika Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di Mesir, kini umurnya 30 tahun. Artinya daripada dia dijual sebagai hamba, sehingga saat dia menjadi penguasa nomor 2, temponya 13 tahun. Dan tempo 13 tahun itulah yang banyak membentuk kehidupan, karakter, kepribadian, dan kerohanian Yusuf. Apa yang terjadi? Apa yang dapat kita pelajari pada hari ini daripada peristiwa ini? Dan sebelum itu mari kita juga lanjutkan bagaimana selepas Yusuf diangkat sebagai penguasa nomor 2 di Mesir, bagaimana dengan keluarganya sekarang? Bagaimana dengan bapaknya dan keluarga besarnya? Dan apakah tindakan Yusuf yang seterusnya setelah dia menjadi yang senang, seorang yang berkuasa? Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, kita dapat membaca begini. Bagaimana tindakan dan respon Yusuf ketika musim kebuluran itu sudah bermula, yang sangat teruk, dan abang-abangnya ataupun saudara-saudaranya mula datang dan telah sampai ke Mesir untuk membeli makanan, membeli gandum. Yusuf masih kenal mereka, tetapi saudara-saudaranya tidak kenal. Yusuf masih kenal. Dan Yusuf ketika dia melihat saudara-saudaranya, dia tenang,
dalam kerinduan, dalam hati yang begitu bergelora, dia masih tenang. Dia dapat menahan diri, menguasai dirinya. Inilah satu jawaban Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kata Yusuf kepada para saudaranya. Ketika saudara-saudaranya sudah ketakutan, maka Yusuf pun memanggil mereka dan berkata begini. Kata Yusuf kepada para saudaranya, "Akulah Yusuf. Adakah ayah masih hidup?" Tetapi para saudaranya yang terkejut dan gemetar di hadapannya tidak dapat menjawab. Kata Yusuf kepada para saudaranya, "Datanglah lebih dekat kepadaku." Lalu mereka pun mendekatinya. Kata Yusuf, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati atau marah kepada dirimu sendiri, karena kamu menjual aku kemari. Sebab Allah menghantar aku untuk mendahului kamu supaya kehidupan dipelihara." Puji Tuhan. Karena inilah satu jawaban, inilah satu kenyataan yang sangat mulia daripada seorang yang telah dianiaya, yang telah disengsara, yang telah dipisahkan daripada keluarganya dan dijual sebagai hamba. Tetapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya pekerjaan, maka sekarang dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Saudara-saudari, apa yang terjadi ialah Yusuf menghargai nilai persaudaraan dan nilai keluarga, nilai ikatan keluarga. Yusuf adalah seorang yang percaya dan berpegang bahwa kasih akan memulihkan perhubungan yang rusak. Kasih memulihkan perhubungan yang rusak. Dan Yusuf juga adalah seorang yang mengakui betapa hebatnya cara Tuhan bekerja. Betapa hebatnya cara Tuhan bekerja. Luar biasa. Di luar pemikiran manusia. Dan dalam Kejadian pasal 49 ayat 1 hingga 28, kita dapat membaca bagaimana Yakub, yaitu bapak mereka, mengucapkan berkat untuk setiap mereka. Ayat yang ke-28, itulah kesemua suku Israel, jumlahnya 12, dan itulah yang dikatakan ayah mereka kepada mereka ketika dia mendoakan keberkatan bagi mereka, yaitu berkat yang khusus dan sewajarnya bagi setiap orang. Bapak mereka, Yakub, memberkati keluarganya. Keluarga ini dipulihkan, disembuhkan. So, bukan saja keadaan telah pulih, tetapi menjadi lebih baik daripada sebelum itu. Lihat pekerjaan Tuhan. Seterusnya, saudara-saudari, mari kita melihat apakah pelajaran khusus untuk kita daripada peristiwa ataupun kisah perjalanan Yusuf. Yang pertama, dalam Rom pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Rom pasal 8 ayat yang ke-28. So, tentang cara Tuhan bekerja, kita dapat belajar bahwa Tuhan telah menetapkan rencananya bagi setiap kita, bagi Anda dan saya. Yang kedua, Tuhan menempatkan Anda. Tuhan menempatkan kita di tempat yang betul. Hari ini kita berada di daerah Tuaran, dan di sini. Tuhan tidak salah menempatkan kita di sini. Yang ketiga ialah tentang cara Tuhan. Tuhan mempersiapkan Anda. Yang berarti ada proses yang tersendiri, ada program, ada latihan, dan ada perjalanan. Mungkin dia perit, mungkin dia sangat jauh, dan mungkin juga dia sangat sukar. Inilah cara Tuhan bekerja. Dan tentang hal cara Tuhan bekerja ini, kita mesti mengetahui bahwa
Tuhan mahu Anda, Tuhan mahu kita menjadi sebagai rakan sekerja, menjadi perkakasnya, an instrument bagi Tuhan. Kedua, pelajaran yang khusus untuk kita tentang diri kita. Tadi tentang cara Tuhan bekerja, sekarang tentang diri kita sendiri. Yang pertama, tetaplah bertekun pada Tuhan, walaupun ketika berada dalam lubang perigi tinggal. Ketika tidak ada harapan, ketika tidak ada yang sepertinya dapat menolong kita, hanya kebinasaan yang menunggu. Seperti yang terjadi kepada Yusuf dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-24. Saudara-saudari, jadilah murid Kristus yang menaati janji Tuhan. Di mana kita belajar menaati Tuhan ketika segalanya seakan sudah lenyap, dan menaati Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua, tentang diri kita, yaitu takutlah akan Tuhan walau di mana Anda berada dan apa saja kedudukan Anda. Ketika Yusuf berada di rumah Potifar, dia bersendirian dengan istri Potifar, dia tetap menolak walaupun digoda. Ketika berhadapan dengan godaan, seperti godaan seks, pangkat, harta, desakan, pujukan, dan sebagainya, bagaimana dengan kita? Kuncinya ialah takutlah akan Tuhan. Yang ketiga ialah tentang diri kita, ialah manfaatkanlah kesempatan yang ada untuk menjadi rahmat, menjadi garam dan terang kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Ketika Yusuf berada dalam penjara pun dia masih lagi bersaksi tentang Tuhannya. Yang keempat ialah memanfaatkan kurnia-kurnia, bakat dan diri dan juga seluruh diri kita, kehidupan kita untuk melayani orang lain. Misalnya bersaksi, memberi konseling, berbuat kebajikan, menegur, menolong, dan sebagainya. Perkara ketiga yang kita pelajari secara khusus pada hari ini ialah tentang kehidupan sesama. Tentang kehidupan sesama. Yaitu yang pertama, betapa pentingnya ibu, bapak, dan keluarga itu mengenal Tuhan. Sangat penting memiliki keluarga yang mengenal Tuhan. Sangat penting untuk Tuhan bekerja, ditinggikan, dipuji dan disembah dalam keluarga kita. Dan dalam hal ini teladan dan peranan orang tua sangat penting. Yang kedua ialah yang memberitahu kita bahwa adalah sangat bahaya sekiranya kita memberikan pengaruh yang buruk, seperti Laban memberikan pengaruh yang buruk kepada anak-anak dan cucu-cucunya, dan juga kepada menantunya. Yang kedua tentang kehidupan sesama kita ialah pentingnya pendidikan firman Tuhan dan pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang dilalui. Ini yang terjadi kepada Yusuf. Banyak pengalaman yang membentuk kehidupannya. Yang ketiga, tentang kehidupan sesama, yaitu patut sentiasa meninggikan nama Tuhan dan sentiasa merendahkan diri. Seperti Yusuf, walaupun sudah jadi nomor 2 di negara Mesir, dia tetap meninggikan nama Tuhan, Tuhan dulu. Dan dia sentiasa merendahkan hatinya, seorang yang humble. Itulah Yusuf. Dan yang keempat tentang kehidupan sesama, ialah sentiasa mahu mengampuni dan memulihkan. Dia bukan menunggu untuk orang minta maaf, tetapi dia yang offer pengampunan. Dia yang offer dan ikhtiarkan pemulihan keluarganya. So, ini yang kita pelajari tentang Yusuf. Saudara-saudari, dalam kesempatan ini juga mari kita memperhatikan apakah berkat khusus oleh bapaknya Yakub untuk Yusuf. Yusuf bagai cabang yang syarat berbuah.
cabang sarat berbuah dekat mata air, yang ranting-rantingnya berjulai melintasi tembok. Para pemanah memberikan kesusahan kepadanya, memanahnya dan menganiayainya. Namun demikian busurnya tetap tegap bertahan, dan lengan kedua-dua belah tangannya tetap mahir membidik dengan tangan yang maha perkasa Allah Yakub, karena sang gembala batu pejal Israel. Karena Allah ayamu yang akan menolong kamu, dan karena yang maha kuasa yang akan memberkati kamu dengan berkat daripada langit di atas, dengan berkat daripada samudera yang terhampar di bawah, dengan berkat dari payudara dan rahim, berkat ayamu melebihi berkat nenek moyangmu, mengatasi batas bukit-bukit yang malar hidup. Kesemuanya akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas ubun-ubun orang yang teristimewa antara saudaranya. Betapa istimewa, betapa hebat apa yang terjadi dengan Yusuf. Maka saudara-saudari, seperti kata Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 6, ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kata Rasul Paulus, aku yakin bahwa Allah yang telah memulakan suatu pekerjaan yang baik dalam dirimu akan menyudahkannya hingga hari Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar tadi kami sudah bersama-sama dalam pembelajaran khusus tentang kisah perjalanan kehidupan Yusuf. Bagaimana pada akhirnya Tuhan telah mengangkat dan menetapkan serta memilih dia untuk satu pekerjaan, tugas, amanah, dan juga kedudukan yang telah menjadi penyelamat, pemelihara kepada kaum keluarganya dan sekalian orang. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di sini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, memilih untuk belajar seperti Yusuf dan memilih untuk siap diproses dan dipakai oleh Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku.